Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Ihsan, NIM 1920500122. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai sumber dan media pembelajaran tematik sekolah dasar. Yang pertama, sumber pembelajaran tematik. Pengertian dari sumber belajar ialah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan ataupun situasi yang dikumpulkan secara sengaja dan dibuat agar memungkinkan peserta didik untuk belajar. Menurut Yusuf, sumber belajar ialah segala jenis media, benda, data, fakta, ide, dan lain-lain yang dapat mempermudah terjadinya proses belajar bagi peserta didik. Nah, ada beberapa sumber belajar. Yang pertama, manusia. Manusia dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Peranannya sebagai sumber belajar dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah manusia atau orang yang sudah dipersiapkan khusus sebagai sumber belajar melalui pendidikan. Yang kedua, itu manusia ataupun orang yang tidak dipersiapkan secara khusus ataupun tidak sengaja dipersiapkan menjadi seorang narasumber ataupun pemateri. Nah, sumber belajar yang kedua yaitu e-book ataupun electronic book. Ya. Buku elektronik ini dimulai ketika jaringan internet sebagai kebutuhan masyarakat di era industri 4.0. E-book adalah buku cetak versi elektronik yang dapat dibaca dengan menggunakan teknologi seperti laptop, komputer, Android, dan tablet. Nah, e-book juga merupakan sumber pembelajaran yang canggih dan praktis. Yang selanjutnya, sumber belajar perpustakaan digital. Nah, perkembangan teknologi dan jaringan digital juga ikut berpengaruh terhadap munculnya konsep perpustakaan ataupun digital library. Perpustakaan digital dapat diartikan sebagai koleksi ataupun kumpulan bahan-bahan pustaka dalam bentuk elektronik. Sumber belajar selanjutnya ialah lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan yang mampu memberikan pengkondisian belajar. Lingkungan ini juga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu lingkungan yang didesain khusus untuk pembelajaran seperti laboratorium, kelas, ataupun sejenisnya. Nah, lingkungan yang kedua yaitu lingkungan yang dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan penyampaian materi seperti museum, monumen, kebun binatang, dan lain-lain. Nah, selanjutnya media pembelajaran tematik sekolah dasar. Media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka komunikasi dalam pengajaran antara guru dan peserta didik. Media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat bantu mengajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Ada beberapa contoh dari media pembelajaran. Yang pertama, buku cetak. Buku cetak merupakan jenis media yang telah lama kita gunakan sebagai sarana dalam aktivitas belajar mengajar. Buku cetak juga dipandang sebagai jenis media yang mudah terjangkau biayanya dan memiliki sifat yang sangat fleksibel bagi penggunanya. Yang kedua, komik. Komik ialah gambar yang berjajar dalam urutan yang sengaja dibuat untuk menyampaikan informasi ataupun menghasilkan respon yang estetik dari para pembaca. Selanjutnya itu PowerPoint. PowerPoint termasuk media yang diproyeksikan. PowerPoint merupakan program aplikasi yang terdapat pada komputer maupun HP Android yang banyak digunakan untuk keperluan presentasi. Selanjutnya adalah media YouTube. YouTube merupakan media yang berasal dari situs website ataupun jejaring sosial. Nah, situs ini memungkinkan penggunanya untuk mengunggah
menonton ataupun berbagi video. Yang terakhir, multimedia. Menurut Purwanto, multimedia dalam pembelajaran adalah kombinasi dari berbagai media yang terdiri dari teks, grafis, gambar diam, animasi, suara, dan video. Contoh multimedia interaktif ialah media yang di dalamnya berupa aplikasi game dan lain-lain. Sedangkan menurut Suryani, multimedia merupakan aplikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyalurkan pesan, baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian ataupun kemauan belajar dari peserta didik. Nah, dari pendapat di atas kita dapat simpulkan bahwa multimedia dalam pembelajaran tematik merupakan kolaborasi suatu alat, aplikasi maupun software yang dipadukan guna menimbulkan suasana belajar menjadi bahagia dan lebih semangat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sumber dan media pembelajaran tematik sekolah dasar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.